Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan berjumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi akuntansi berkaitan dengan analisis transaksi akuntansi. Di video lalu kita sudah menjelaskan akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang. Secara umum memang akun-akun yang ada dalam perusahaan jasa itu include dalam perusahaan dagang. Namun ada akun-akun tertentu yang itu hanya ada dan terdapat dalam perusahaan dagang. Apa saja dia? Kita saksikan sebagai berikut. Dari akun-akun ini kita akan buat analisis transaksinya, seperti yang juga sudah kita lakukan di dalam perusahaan jasa. Ada analisis transaksi khusus untuk perusahaan dagang. Kita hanya melakukan analisis transaksi untuk akun-akun khusus, yaitu akun-akun yang hanya terdapat dalam perusahaan dagang. Yuk kita lihat cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Tema pada video kali ini adalah tentang analisis akun-akun khusus dalam perusahaan dagang. Untuk lebih memahami materi pada pertemuan kali ini, teman-teman terlebih dahulu tentu juga harus memahami tentang saldo normal akun tersebut. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan saldo normal akun, baik akun dalam perusahaan jasa maupun akun perusahaan dagang. Pada video kali ini yang kita lakukan analisisnya hanya untuk akun-akun khusus yang ada dalam perusahaan dagang. Kita langsung saja. Yang pertama adalah akun pembelian atau purchase. Akun pembelian atau purchase adalah akun yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian, baik pembelian tunai maupun pembelian secara kredit. Kita contohkan yang pertama adalah transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Tanggal 7 Juni 2014 dibeli barang dagang secara tunai seharga 5 juta dari PT Karya Bandung. Maka bagaimana bentuk analisis transaksinya atau pengaruh transaksinya? Transaksi ini menyebabkan karena kita melakukan pembelian, berarti akun pembelian akan bertambah. Akun pembelian bertambah, posisinya di debit sebesar 5 juta. Karena ada penambahan harta atau penambahan harga pokok penjualan. Yang kedua adalah akun kas. Karena kita membeli barang secara tunai, maka kas kita posisinya berkurang. Harta, karena kas bagian dari harta, maka kasnya akan berposisi di kredit. Karena tadi kas kita berkurang. Jumlahnya juga sama, yaitu sebesar 5 juta. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Pada tanggal 18 Juni 2014, dibeli barang dagang dengan harga faktur sebesar 10 juta rupiah dari PT Prima Jakarta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi kalau ada unsur yang seperti ini ya, ada 2/10 N/30, ini menandakan pembelian itu dilakukan secara kredit. Maka bagaimana bentuk pengaruh transaksinya? Dari analisisnya, karena kita melakukan akun pembelian tadi, maka akun pembelian kita berada di debit. Artinya apa? Pembelian kita bertambah. Sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Kenapa? Karena harta bertambah. Harta bertambah di sebelah debit. Atau dengan bahasa lain, pembelian ini juga menambah harga pokok penjualan barang. Posisi lain, karena kita membeli barang secara kredit, maka muncul akun utang dagang. Utang kita bertambah. Dari yang tadinya tidak berutang menjadi ada utang, jadi akun utangnya bertambah. Akun utang bertambah posisinya di sebelah kredit, sebesar 10 juta. Lalu bagaimana pengaruhnya atau catatannya itu ke dalam jurnal? Kita bisa lihat, tadi tanggal 7 kita membeli barang secara tunai. Langsung saja
pembeliannya di debit sebesar 5 juta, kasnya di kredit sebesar 5 juta. Keterangannya, pembelian barang dagang secara tunai. Tanggal 18, kita membeli barang tadi dengan cara kredit. Karena ada kode tadi ya, 2/10 N/30. Artinya, pembelian barang dagang atau akun pembelian di debit sebesar 10 juta. Lalu posisi kreditnya mana? Lalu posisi kreditnya ada di utang dagang atau account payable. Nanti sebesar 10 juta juga. Jadi, antara debit dengan kredit dia harus seimbang. Jadi ini 10 juta, ini 10 juta, ini 5 juta, ini 5 juta. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah akun retur pembelian dan pengurangan harga. Purchase Return and Allowance. Adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang telah dibeli dengan alasan tertentu. Bisa jadi karena barangnya kurang, atau mungkin barang yang kita beli itu cacat, atau mungkin bisa juga barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan pesanan. Yang dibeli barang A, nyatanya yang datang adalah barang B. Jadi ini kalau dalam akuntansi dilakukan dengan akun retur pembelian. Contoh, tanggal 21 Juni 2014 dikirim kembali barang dagang yang telah dibeli secara kredit dari PT Prima sebesar 400.000. Dari PT Sejahtera Prima telah menerima nota kredit. Ya, artinya apa? Dalam transaksi ini, barang yang sebelumnya kita beli dari PT Prima ternyata ada sesuatu yang menyebabkan kita mengembalikan kembali. Mungkin katakanlah barang itu cacat sebesar 400.000. Jadi kita kembalikan kepada PT Prima sebesar 400.000. Lalu bagaimana pencatatannya? Lihat. Tadi sebelumnya kita membeli kepada PT Prima itu secara kredit, maka timbul utang. Utang kita bertambah pada waktu itu. Karena pada tanggal 21 Juni ini kita mengembalikan barang, berarti utang kita menjadi berkurang. Jadi utang dagang berkurang sebesar 400.000 karena kita mengembalikan barang tadi. Jadi utang berkurang posisinya di debit. Jadi utang di debit sebesar 400.000. Lalu posisi kreditnya yang mana? Nah, disebutlah di sini namanya retur pembelian dan pengurangan harga sebesar 400.000 sesuai dengan jumlah barang yang kita kembalikan tadi. Lalu bagaimana bentuk transaksinya dalam bentuk jurnal? Jadi debit utang dagang sebesar 400.000, di utang kita berkurang. Lanjut, di kreditnya ada akun retur pembelian dan pengurangan harga juga sebesar 400.000. Keterangannya pengembalian barang yang dibeli sebesar 400.000. Lanjut, selanjutnya adalah akun potongan pembelian atau purchase discount. Adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Jadi, tadi misalnya dipersyaratkan ada 2/10. Kalau kita lunasi dalam waktu 10 hari setelah transaksi, kita dapat potongan sebesar 2%. Ini namanya potongan pembelian. Contoh, tanggal 24 Juni 2014 dibayar harga pembelian barang yang dilakukan tanggal 18 Juni dari PT Prima tadi. Kita lihat di awal tadi ya, kita membeli kepada PT Prima itu sebesar 10 juta kan? Sebesar 10 juta. Kemudian di tanggal sebelumnya juga, sebelum ini, kita mengembalikan, karena ada balance sheet dikembalikan 400.000 gitu ya. Jadi sisanya itulah yang akan kita lunasi kepada PT Prima. Lihat. Maka utang dagang kita sisa 9.600.000. Tadinya kita berutang kepada PT Prima itu kan 10 juta. Karena kita membeli barang secara kredit sebesar 10 juta. Terus barang itu dikembalikan sebesar 400.000.
Jadi sisa utang kita kepada PT Prima itu sebesar 9.600.000. Inilah akan kita lunasi. Artinya apa? Karena kita melunasi utang dagang, berarti utang kita berkurang. Utang berkurang posisinya di sebelah debit. Nah, kemudian karena utang kita berkurang, apalagi yang akan muncul? Berarti kita ada akun potongan pembelian. Akun potongan pembelian, kenapa diberikan? Karena kita melunasi dalam waktu 10 hari. Sebesar 2%. 2% yang diambil bukan dari yang 10 juta, tapi dari sisanya ini. Dari sisa yang harus kita lunasi, yaitu sebesar 9.600.000. Berarti 2% dari 9.600.000 adalah sebesar 192.000. Jadi, akun potongan pembelian kita dari tidak ada menjadi ada. Artinya, akun potongan pembelian kita bertambah. Lanjut, ada uang yang kita keluarkan. Karena kita melunasi utang, berarti ada uang yang harus dikeluarkan. Berarti akun kas kita dikredit. Harta dalam bentuk kas dikredit sebesar 9.408.000. Dari mana kita dapatkan? Dari hasil pengurangan antara total seluruh utang kita dikurangi dengan potongan. Itu 9.600.000 dikurangi 192.000. Nah, bagaimana bentuknya ke dalam jurnal? Bisa kita lihat. Jadi debit utang dagang sebesar 9.600.000, potongan pembelian 192.000, dan kasnya sebesar 9.408.000. Keterangannya pelunasan utang dengan potongan pembelian. Akun selanjutnya yang akan kita bahas adalah beban angkut pembelian atau freight. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi beban angkut yang ditanggung pembeli. Maka disebut beban angkut pembelian. Jadi pembeli yang menanggung. Contoh, 7 Juni 2014 dibayar biaya angkut barang dagang yang telah dibeli dari PT Karya Bandung sebesar 400.000. Berarti kita membeli barang dagang, kemudian ongkirnya kita yang nanggung. Bagaimana penurut transaksinya? Berarti akun kita dalam bentuk beban angkut pembelian bertambah, berarti beban bertambah di debit. Berarti akun beban angkut pembelian di debit sebesar 400.000. Kemudian kreditnya, karena kita membayar biaya, berarti uang kita keluar, kas kita berkurang. Kas berkurang, posisinya jadi kredit. Sebesar berapa biaya atau beban angkut yang kita lakukan tadi, yang kita keluarkan tadi. Lalu bagaimana bentuk jurnalnya? Jelas, debit beban angkut pembelian, kreditnya adalah akun kas, sama-sama sebesar 400.000. Keterangan pembayaran beban angkut pembelian. Lanjut, akun penjualan atau sales. Akun penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang. Apa saja bentuknya? Pertama adalah transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Itu soalnya, 20 Juni 2014 dijual barang dagang kepada PT Bara Api Medan dengan syarat faktur sebesar 14 juta. Ada syarat pembayarannya 2/10 N/30. Jadi, cara mudah melihat sebuah transaksi itu tunai atau kredit bisa melihat seperti ini. Kalau menggunakan faktur, otomatis sudah dikatakan dia transaksinya kredit. Apalagi jelas ada unsur-unsur seperti ini. Syarat pembayaran, berarti transaksinya biasanya dilakukan secara kredit. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana pengaruh transaksi tersebut? Pertama, karena kita menjual barang secara kredit, maka muncul namanya akun piutang. Piutang bagian dari harta. Kalau piutang bertambah,
posisinya di sebelah debit. Kenapa bertambah? Sebelumnya kita anggap tidak ada piutang. Lalu hari ini ada piutang, maka dikatakan dia posisinya bertambah. Jadi piutang itu bertambah sebesar 14 juta. Kemudian apalagi? Ada akun penjualan. Akun penjualan posisinya di kredit menandakan kalau penjualan tersebut bertambah. Artinya apa? Penjualan dari tidak ada menjadi ada. Itu kan posisinya bertambah. Berarti akun penjualan di kredit sebesar 14 juta. Lalu bagaimana bentuk transaksinya? Lalu kita lanjutkan dulu ya tentang transaksi penjualan barang dagang secara tunai. 25 Juni 2014 dijual barang dagang secara tunai sebesar 7 juta kepada toko Dua Hati Jakarta. Bagaimana analisisnya, transaksinya? Berarti karena kita menjual barang secara tunai, otomatis muncul uang dalam bentuk kas. Berarti kas kita didebit sebesar 7 juta karena harta berupa kas bertambah sebesar 7 juta. Kemudian akun penjualan posisinya di kredit karena penjualan itu posisinya di kredit kalau bertambah. Berarti akun penjualan di kredit sebesar 7 juta. Lalu bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal? Transaksi yang pertama tadi adalah transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit memunculkan akun piutang. Piutang posisinya di sebelah debit kalau bertambah. Dan akun penjualan di sebelah kredit. Akun piutang sebelah debit, akun penjualan sebelah kredit sebesar sama-sama 14 juta rupiah. Kemudian yang kedua, tanggal 25 ini transaksi penjualan barang dagang secara tunai. Kalau penjualannya secara tunai, maka muncul akun kas. Karena kita menjual barang secara tunai. Jadi kita terima uang itu dalam perusahaan kita sebut istilah kas. Kemudian di kreditnya ada akun penjualan. Juga sama-sama sebesar 7 juta rupiah. Dan ini posisinya balance dan wajib harus balance. Selanjutnya, retur penjualan dan pengurangan harga, sales return and allowance. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian barang dagang yang telah dijual kepada pelanggan. Dalam hal ini, kita jual barang, tapi barang tersebut dikembalikan lagi kepada kita. Mungkin barang tersebut cacat atau sebagainya. Bagi kita sebagai penjual itu disebut retur penjualan, bagi orang yang membeli itu disebut retur pembelian. Jadi timbal balik ya. Kita lanjutkan contohnya. 22 Juni 2014 diterima kembali barang dagang yang sudah kita jual kepada PT Berapi tadi ya, sebesar 2 juta. Karena mutu barang yang dikirim kurang baik, berarti ada cacatnya. Lalu bagaimana pengaruhnya? Jelas. Ketika kita menerima kembali barang yang sudah kita jual, maka akun retur penjualan akan muncul. Akun retur penjualan posisinya di debit. Dia merupakan akun kontra dari penjualan. Kalau penjualan posisinya di kredit, akun retur penjualan dan pengurangan harga posisinya di debit. Artinya bertambah sebesar 2 juta. Karena terjadi pengembalian atau retur pada barang yang kita jual. Selanjutnya, muncul lagi akun piutang. Piutang kita menjadi berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah menerima kembali barang yang kita jual secara kredit tadi. Kalau tadi piutang kita sebesar 10 juta kepada si A, terus dikembalikan 2 juta kepada kita, sebesar 2 juta kepada kita sebagai piutang yang sudah dikreditkan, artinya tinggal lagi piutang kita sama dia itu sebesar 8 juta. Gitu. Nah, bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal? Nah, karena kita menerima kembali barang yang sudah kita jual karena cacat ataupun sebagainya, berarti retur penjualannya didebit sebesar 2 juta dan piutang dagang kita berkurang. Piutang dagang berkurang posisinya di kredit sebesar 2 juta juga.
Lanjut, potongan penjualan atau sales discount adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi potongan yang diberikan penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Nah, ingat tadi ada syaratnya 2/10. Artinya apa? Kalau orang itu melunasi ke kita dalam waktu 10 hari setelah transaksi, wajib kita berikan dia potongan sebesar 2%. Nah, contohkan. Tadi ada PT Berapi tadi ya yang membeli barang kepada kita secara kredit. 28 Juni 2014 diterima piutang dagang dari PT Barapi Bandung atas penjualan tanggal 20 yang lalu. Kita ingat, tanggal setelah 20 ini kita menerima kembali atau ada retur penjualan. Berarti PT Barapi tidak akan membayar sebesar uang yang terhutang di tanggal 20. Tapi dikurangi dulu ya dengan retur penjualan yang sudah kita terima. Nah, kita ingat tadi bahwa akun kasnya didebit sebesar 11.760.000. Dari mana? Dari 98% dari 10 juta. Karena harta berupa kasnya bertambah. Maka nanti muncul juga akun potongan pembelian. Karena sisa dari yang kita jual kepada dia atau utang kita yang tinggal sama si PT Barapi ini tinggal sebesar 12 juta. Berarti 12 juta dikali dengan 2%. Berarti akun potongan penjualannya sebesar 240.000. Kemudian akun piutang dagang dikredit sebesar 12 juta. Jadi piutang kita yang tertinggal lagi hanya sebesar 12 juta. Karena tadi kita menerima kembali barang itu sebesar 2 juta. Jadi sehingga hari ini tinggal lagi 12 juta. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana pengaruhnya ke dalam pencatatan ke dalam jurnal? Kas kita yang kita terima sebesar 11.750.000, potongannya sebesar 240.000, dan piutang kita habis sebesar 12 juta. Piutang kita berkurang sebesar 12 juta. Kemudian ada beban angkut penjualan atau freight out. Adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi beban angkut penjualan barang yang ditanggung oleh penjual. Jadi ketika kita jual barang, yang nanggung itu kita sebagai perusahaan. Pembeli tidak menanggung. Namanya beban angkut penjualan. Kalau beban angkut pembelian, pembeli yang menanggung. Contoh, 25 Juni 2014 dibayar beban angkut sebesar 150.000 atas penjualan barang secara tunai. Jadi ketika kita menjual barang secara tunai, ada beban angkut yang ditanggung oleh penjual atau kita sendiri. Maka beban angkut penjualan kita bertambah sebesar 150.000. Lalu kas kita berkurang 150.000 juga. Jurnalnya seperti ini ya. Beban angkut penjualan didebit sebesar 150.000, kasnya didebit sebesar 150.000. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan akun persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Adalah akun yang digunakan untuk mencatat nilai persediaan akhir di gudang berdasarkan hasil perhitungan secara fisik atau stock of name. Berkaitan dengan pencatatan persediaan barang dagang ini, kita mengenal ada metode fisik, ada metode perpetual. Jadi di lain waktu dan di lain kesempatan kita bahas berkaitan dengan metode pencatatan persediaan barang dagang. Oke, sekilas saja. Oke, demikian dulu video kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman dan bisa menambah pengetahuannya berkaitan dengan akuntansi perusahaan dagang. Demikian dulu video kita. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.